Kalau kita memiliki hati yang terbuka, maka segala kreativitas itu terlahir. Dan kalau kita bepergian atau pergi, itu yang membangkitkan rasa rindu. Karena kalau selalu ada bersama, yang ada adalah bertengkar dan bergesek gosok. Itulah dua hal yang dapat kita maknai dari dua bacaan suci yang telah kita dengar, juga dalam konteks Haleluya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia, akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Kalau kita memiliki hati yang terbuka, maka segala kreativitas itu terlahir. Dan kalau kita bepergian atau pergi, itu yang membangkitkan rasa rindu. Karena kalau selalu ada bersama, yang ada adalah bertengkar dan bergesek gosok. Itulah dua hal yang dapat kita maknai dari dua bacaan suci yang telah kita dengar, juga dalam konteks kita merayakan misa di depan hati Yesus yang Maha Kudus, yang selalu terbuka untuk mengalirkan kerahiman kepada kita. Jadi kita membayangkan hati Yesus itu tidak pernah tertutup. Kalau sedikit saja hati Yesus tertutup, pasti rugi kita. Karena sedetik saja rahmat yang mengalir dari hati Yesus itu berguna untuk seluruh dunia. Nah, yang paling penting itu begini. Ketika Yesus selalu membuka hatinya kepada kita, coba kita bertanya, seberapa jauh dan seberapa banyak kita juga membuka hati terhadap Tuhan dan sesama. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan frater, ternyata membuka hati itu memang melahirkan banyak rahmat dan menghasilkan banyak kreativitas. Itu disampaikan oleh narasumber waktu kita OGF di Bandung, Romo Kristanto dari Keuskupan Agung Semarang, ketika berbicara tentang spiritualitas imam diosesan. Kenapa ketika hati terbuka, kreativitas itu lahir? Ya, sama juga dengan begini. Orang bilang kalau kita pandai memberi, pasti banyak menerima. Dan oleh kitab suci atau Yesus dibahasakan dengan yang memberi satu akan mendapat 100 kali lipat. Karena begini, kalau kita memberikan pasti tangan terbuka. Saat tangan kita terbuka, rahmat yang sudah antre itu masuk ke kita. Maka orang yang dermawan itu pasti selalu terbuka hati dan tangannya. Tadi waktu kita ada seminar deradikalisasi di Polda NTB, juga Ketua FKUB itu menyampaikan pesan terakhir untuk yang Muslim. Ya, pesan saya supaya buka hati, open your heart, open your house, supaya ada damai dalam hidup. Nah, kita kembali ke hati yang terbuka dan tangan terbuka. Kalau tangan kita tertutup dan hati kita tertutup, pasti begini. Dan ini adalah simbol orang pelit. Orang pelit akan kesulitan rahmat. Dan semakin orang pelit, semakin dia susah dalam hidup. Sebaliknya, semakin orang terbuka dan memberi dan dermawan, semakin dia menerima banyak rahmat. Itulah kenapa teman-teman Protestan itu kalau kolekte dan persembahan itu jor-joran mereka. Tapi kalau orang Katolik, pelitnya minta ampun. Makanya banyak yang miskin juga orang Katolik ya. Semakin dia pelit untuk berderma, semakin dia susah. Benar kan ini? Orang-orang teman-teman Protestan, mereka tidak pikir mau
perpuluhan, tidak peduli. Coba bayangkan, kita yang kerja, kita punya pendapatan 2 juta, 1/10-nya dipersembahkan. Baru tidak jelas apakah ke Tuhan atau ke siapa. Tapi mereka semangat. Tapi giliran orang Katolik, perhitungannya tinggi. Giliran togel dan judol, jor-joran. Tapi kita kembali ke hati yang terbuka itu penting, karena melahirkan banyak. Kalau dari Tuhan melahirkan banyak cinta, kalau dari kita melahirkan juga banyak cinta dan kreativitas. Nah, itulah yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ketika mereka di penjara kan. Posisi mereka kan terjepit dan terkungkung di penjara. Namanya saja kalau sudah di penjara itu kan menyakitkan. Siapa yang suka tinggal di penjara? Tapi justru di situ, karena hati mereka terbuka kepada Tuhan, kreativitas lahir. Apa yang terjadi dalam bacaan pertama? Mereka bersuka cita bernyanyi. Dan ketika hati mereka terbuka kepada Tuhan, pintu penjara pun terbuka. Itu cerita yang tadi. Kemarin kami pergi ke lapas perempuan, bawa oleh-oleh sedikit untuk 90 tahun, gereja Mataram, gereja Lombok lah. Terus di sana kan tidak ada orang Katolik. Saya bilang ke mereka, Pak Richard, syukurlah. Walaupun kepalanya orang Katolik, tapi tidak ada orang Katolik yang ada di lapas. Berarti ini kreditnya bagus. Tidak ada penjahat maksudnya yang perlu dipenjarakan. Sampai di sana saya masuk di ruangan, itu ketika saya masuk di ruangan, ada teman-teman Protestan banyak, perempuan, sekitar 6 atau 7. Dan ternyata mereka ada di ruang doa. Saya lihat di sebelah sininya patung Buddha, sebelah sininya saya tolak ke sana ada salib. Salibnya ada korpus, padahal tidak ada orang Katolik. Lalu mereka berserakan kitab suci, mungkin mereka baru habis berdoa. Lalu mendadak saya ajak mereka, settingannya bukan pergi berdoa ini, hanya bawa saja. Tapi karena saya lihat sudah ada kitab suci, sudah saya ajak mari kita doa, kita dengar firman, kita renungkan sedikit, baru kita mohon berkat. Nah, apa yang saya katakan kepada mereka? Saudari-saudari, apa yang kamu bayangkan ketika kamu di penjara? Saya mengharapkan kamu membayangkan apa yang terjadi dengan Paulus dan Barnabas atau Silas. Ketika mereka di penjara, mereka tetap bersuka cita. Dan saya rasa itulah yang kamu lakukan. Kamu tetap baca kitab suci, tersenyum, tertawa, berdoa. Sehingga kamu itu sebenarnya memang judulnya di penjara. Tapi dalam konteks iman, kamu itu diutus Allah untuk ada di penjara, supaya di sini kamu menjadi garam dan terang. Amin, haleluya. Gitu mereka bilang kan orang Protestan. Amin, haleluya. Sudah senang juga kita. Terus yang paling penting untuk kamu itu sehati sejiwa. Jangan hanya di sini aja kamu bersaudara. Pulang dari sini pun kamu tetap bersaudara. Karena kamu itu mantan terpenjara. Alumni. Jadi artinya bagaimana? Hidup kita itu memang penjara itu sebuah ruangan. Tapi yang paling banyak itu keterpenjaraan jiwa. Hati kita itu, pikiran kita sering terpenjara. Mentok, kerdil, macam sudah mati rasa gitu. Itu kan penjara sebenarnya, penjara jiwa. Itu terjadi karena apa? Karena kita menutup hati kepada Tuhan, menutup hati kepada sesama, digembok besar-besar sehingga rahmat tidak bisa masuk, kita punya kasih juga tidak bisa keluar. Jadi perlu selalu membuka hati, seperti kita kan datang sekarang karena Tuhan itu tidak pernah menutup hatinya untuk mengalirkan kerahiman kepada kita. Hanya kita saja yang tunggu ada waktu baru mampir. Padahal Tuhan itu selalu membuka hatinya. Jadi kita bersyukur ada ruang adorasi untuk menemukan bagaimana Tuhan selalu membuka hati. Frater tadi mual-mual, dia sakit, pergi ke rumah sakit Karangujung. Tapi itu yang membuat dia bisa datang misa bersama kita sore hari ini untuk membuka hati dan lambungnya yang mual itu di hadapan hati Yesus yang Maha Kudus. Karena kalau tidak, berarti Frater juga tidak ikut misa di sini toh. Jadi Tuhan selalu punya cara. Saya juga mengalami itu. Bapak Ibu kan tahu, kita baru pergi ke Bandung, OGF. Pulang dari sana, Sabtu, sore, langsung jos dengan lomba lektor dan mazmur. Harus ada. Besoknya misa, lanjut lagi lomba, nyanyi. Dari pagi sampai malam. Wih, babak belur kita. Terus Senin, masuk Senin. Senin kan sudah antre begini, orang perlu ada yang nikah, ada yang macam-macam karena lama ditinggal. Lalu ada misa di rumah duka, pulang. Ketemu lagi pegawai-pegawai bank. Lalu sore saya pijit dulu. Lalu setelah saya pijit, saya ingat hari ini saya ada jadwal mulai jam 8 sampai jam 4 sebenarnya. Itu kita ada kegiatan seminar deradikal di Polda. Lalu saya diminta untuk berbicara deradikal dalam pandangan Katolik. Wah,
setengah jam dikasih waktu. Wih, saya bilang belum siap ini barang nih. Lalu habis pijit dari malam setelah makan, saya coba utak-atik bahannya sampai jam 11 selesai. Tidur. Tadi pergi sudah nih, pagi-pagi. Saya pura-pura tidak tahu alamat, saya telepon Pak Deki, tolong jemput saya dulu. Padahal bagus juga. Gara-gara saya minta dijemput, mobil patroli yang bagus lagi yang datang jemput. Langsung dari lantas. Itu yang saya kirim foto tadi. Pergi saya ke sana agak terlambat, ternyata sudah mulai. Dan sampai di sana, kita para narasumber itu langsung naik ke atas semua. Tidak ada waktu lagi untuk siap. Duduk di depan, di panggung, dipampangkan di situ sambil tunggu giliran. Tapi saya sudah kasih bahannya. Dan harus mempresentasikan bahan itu setengah jam. Pas, tadi saya juga tuh melihat, pas setengah jam. Nah intinya begini. Setelah itu kan pulang tadi makan sedikit, siap misa jam 3 ini. Setelah ini jam 4, ada untuk PM KRI lagi. Ngeri. Tapi begini, kalau dilakukan dengan cemberut dan dengan tidak tulus dan hati yang beban, pasti itu membuat kita rasa beban. Tapi kalau dilakukan dengan hati yang terbuka, tulus, ikhlas, seberat dan sebeban apapun, itu kondisi yang menghimpit, mungkin juga menindis, atau membuat kita seperti penjara, keterbukaan hati yang membuat kita enjoy untuk semuanya, berjalan dengan baik. Yang paling penting nomor 1, buka hati untuk Tuhan dan lakukan dengan tulus. Seperti yang sering saya bilang, omnia in caritate, lakukan apapun dengan kasih. Apalagi referen Mazmur tadi bilang apa? Tangan kanan Tuhan selalu menolong. Kan itu, percaya saja. Kita kan alat di tangan Tuhan. Makanya saya itu selalu kembali ke moto saya. Apapun yang dilakukan dan kondisi apapun yang dihadapi, lakukanlah karena aku tidak seorang diri. Dan Bapak Ibu, ternyata waktu saya mempresentasikan, dari saya mulai presentasi sampai akhir, semua pada melotot begini dan sedikit-sedikit tepuk tangan. Narasumber lain itu pakai minta mereka tepuk tangan. Kenapa? Keterbukaan hati membuat roh itu bekerja di dalam diri kita, roh Tuhan. Dan kalau dalam Injil kita bicara tentang, Yesus bilang, lebih baik aku pergi supaya kamu mendapat Roh Kudus. Itulah arti positif dari pergi. Pergi. Yesus itu merasa perlu pergi. Karena kalau ada terus bersama para murid, pasti para murid merasa bergantung kan? Kan masih ada Yesus, santai aja. Kan kita gitu. Kalau masih hidup bersama orang tua, tidak ada berpikir tentang bekerja. Kan ada orang tua kasih makan. Gitu juga mereka. Kalau Yesus ada terus, mereka bilang, kan masih ada Yesus. Dia bisa buat mujizat, tidak perlu terlalu berjuang. Tapi Yesus lebih baik pergi. Kalau Yesus pergi, satu, sama seperti kita. Kalau kita pergi, ada rasa rindu yang bangkit dalam diri orang yang ditinggal atau kita yang pergi. Kalau tinggal bersama terus, pasti yang ada sikut, saling bertengkar. Pokoknya gitulah. Biasanya di keluarga itu kakak beradik yang sering bertengkar, paling besar rasa rindunya kalau berjauhan kan. Itu. Dan saya mengalami gitu juga. Waktu saya pergi ke Bandung, ini kaget saya di chat salah satu umat di Mataram. Laki-laki dia, bukan perempuan. Romo, kami sudah rindu nih, kapan pulang? Saya bilang, kau nih lebay sekali. Pakai rindu-rindu segala. Ya benar nih Romo. Untuk saya begini, kalau saya tidak pergi sedikit dari paroki, umat tidak merasa rindu, maunya ada Romo. Tapi kalau ada di sini terus, ya mereka buat apa? Lihat kelemahan dan kekurangan Romo untuk diomongin. Kalau pergi baru mereka cari. Saya rasa kita juga gitu. Di keluarga Pak Sutri itu, kalau ada bersama terus, maunya bertengkar terus. Tapi kalau satu sudah pergi, cari. Tuh. Jadi itu efek positif dari pergi. Yesus itu memahami betul itu. Makanya dia bilang, lebih baik aku pergi. Karena kalau saya di sini terus, mungkin kamu bertengkar terus sama saya kan. Hanya memang kan tidak dicatat di kitab suci kalau mereka bertengkar. Kan untuk apa juga dicatat. Pasti secara manusiawi ada juga baku ambil dengan para murid. Itu waktu mereka tinggal sama-sama. Apalagi murid-murid ini kan umurnya di atas Yesus semua tuh. Pasti juga. Jadi ketika Yesus pergi, ada rasa rindu dalam diri para murid. Yesus juga yang sudah kembali kepada Bapa, rindu bertemu dengan murid. Maka untuk mengobati rindu itu dikirimlah Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan bekerja dan berkarya dalam diri para murid yang ditinggalkan, termasuk Barnabas, termasuk Paulus dan Silas yang kita dengar dalam bacaan pertama. Begitu juga kita. Jadi perlu jaga jarak, perlu pergi, tapi jangan jaga jarak dengan Tuhan. Tetap selalu jaga kedekatan dengan Tuhan, buka hati kepada Tuhan, karena ketika hati kita terbuka kepada Tuhan,
rahmat itu mengalir untuk kita, dan tidak usah takut dengan kondisi yang mungkin menyakitkan atau memenjarakan, karena nanti Tuhan selalu membantu kita dan tangan kanan Tuhan akan selalu menopang kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan Yesus selalu membuka hatinya untuk kita. Mari kita melihat hati kita supaya juga perlu selalu terbuka kepada Tuhan, terbuka terhadap sesama, karena di balik hati yang terbuka akan ada banyak rahmat dan kreativitas yang mengalir dan tercipta. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.